Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang materi teori perilaku konsumen atau kurva Diamond individu. Perkenalkan, saya Valencia Marsa Agustin dengan NIM 047. Saya Ansa Putra dengan NIM 038. Saya Skargalu Saptiawati dengan NIM 062. Pembahasan yang pertama membahas utility function atau fungsi kepuasan. Yang kedua, kurva indifference dan map indifference. Yang ketiga, ada consumers budget constraint. Yang keempat, ada efek substitusi dan efek pendapatan. Yang pertama yaitu utility function atau fungsi kepuasan. Konsumen secara individu selalu mencoba memaksimumkan tingkat kepuasannya atau utility-nya. Tepatnya dengan pendapatan tertentu, konsumen memilih kumpulan barang dan jasa yang dapat memaksimumkan kepuasan mereka. Definisi utility adalah persepsi individu mengenai tingkat kepuasan yang didapat karena mengkonsumsikan sekumpulan barang dan jasa tertentu. Fungsi kepuasan atau U pada dasarnya menghubungkan jumlah konsumsi barang atau jasa tertentu, contohnya X1, X2, X3, dan seterusnya, dengan tingkat kepuasan total TU yang dirasakan konsumen, yang secara matematis dapat dinyatakan sebagai U sama dengan F, X1, X2, X3, dan seterusnya. Di dalam ekonomi manajerial, fungsi ini memiliki peran sentral dalam menganalisis dan memprediksi perilaku konsumen serta memandu keputusan perusahaan. Utilitas marginal. Fungsi ini memungkinkan perhitungan utilitas marginal atau MU, yaitu tambahan kepuasan dari mengonsumsi satu unit tambahan barang. Ini membantu menjelaskan hukum Gaussian 1 atau hukum utilitas marginal yang semakin menurun. Law of diminishing marginal utility. Perhatikan contoh tabel berikut. Tabel di bawah ini menunjukkan schedule total utility atau marginal utility untuk rokok. Schedule MU ini dengan ciri yang menurun. Setiap tambahan rokok yang dihisap akan menghasilkan TO yang semakin kecil. Semakin banyak unit rokok yang dihisap akan menghasilkan total utility atau total kepuasan yang meningkat juga. Marginal utility atau bisa disebut dengan tambahan kepuasan dari tiap unit tambahan akan menurun. Hukum ini menyatakan bahwa ketika konsumsi suatu barang yaitu rokok terus ditambah, tambahan kepuasan MU yang diperoleh dari setiap unit tambahan barang tersebut akan semakin menurun. Hal ini terjadi karena kebutuhan awal konsumen sudah mulai terpenuhi, sehingga unit-unit berikutnya memiliki nilai kepuasan yang lebih rendah dibandingkan unit pertama yang sangat dibutuhkan. Selanjutnya itu nomor 2, kurva indifference dan map indifference. Definisi kurva indifference adalah kumpulan titik-titik yang mewakili kombinasi barang dan jasa. Masing-masing titik memberi maksimum utility yang sama bagi individu konsumen. Tingkat utilitas yang dicapai seorang konsumen merupakan fungsi dan kuantitas berbagai barang dikonsumsinya. Utilitas U barang X, barang Y, barang Z. Marginal rate of substitution akan menurun setelah melampaui suatu tingkat utilitas tertentu. MRS adalah jumlah barang yang Y yang bisa diganti oleh satu unit barang X pada tingkat kepuasan yang sama. Map indifference adalah kumpulan kurva indifference. Makin ke kanan makin tinggi utility, jadi kombinasi X dan Y pada 1 lebih kecil dari kombinasi X dan Y pada 2 dan seterusnya. Map indifference sebenarnya terdiri dari kurva-kurva indifference yang jumlahnya tidak terhingga. Masing-masing titik terletak pada satu kurva indifference karena kurva indifference tidak terpotongan sama seperti isoquant. Yang selanjutnya, pendekatan marginal utility. Definisi marginal utility adalah tambahan total utility akibat tambahan satu unit barang yang dikonsumsi. Memang konsep marginal utility ini sedikit aneh karena utility tidak terukur, namun demikian konsep marginal utility tersebut berguna bila dihubungkan
dengan MRS sepanjang suatu kurva indifference. Yang ketiga yaitu Consumers Budget Constraint, yaitu batasan anggaran atau sering digambarkan sebagai garis anggaran atau budget line, adalah garis yang menggambarkan semua kombinasi barang dan jasa yang dapat dibeli oleh konsumen dengan seluruh pendapatan yang dimiliki pada tingkat harga tertentu. Secara matematis, batasan anggaran konsumen yang mengonsumsi dua jenis barang X dan barang Y, dapat dinyatakan sebagai PXX ditambah PYY kurang dari I. Jika konsumen diasumsikan membelanjakan seluruh pendapatannya, maka persamaan garis anggaran adalah PXX tambah PYY sama dengan I. Keterangannya yaitu I adalah pendapatan konsumen atau income, PX adalah harga barang X adalah jumlah barang X yang dikonsumsi, PY adalah harga barang Y, kemudian Y adalah jumlah barang Y yang dikonsumsi. Selanjutnya nomor 4 yaitu efek substitusi dan efek pendapatan. Definisi efek substitusi: efek perubahan harga terhadap penggantian konsumsi barang-barang karena konsumen tetap ingin berada pada kurva indifference. Cara kerja: ketika harga suatu barang turun, barang tersebut menjadi relatif lebih murah dibandingkan barang lain. Konsumen akan cenderung mengganti konsumsi dari barang yang sekarang relatif lebih mahal ke barang yang baru saja turun harganya, untuk mempertahankan tingkat kepuasan yang sama. Arah efek selalu negatif, berlawanan arah dengan perubahan harga. Jika harga barang turun, permintaan naik dan sebaliknya. Hal ini digambarkan sebagai pergerakan sepanjang kurva indifference yang sama. Contoh, harga daging ayam turun sehingga menjadi lebih murah relatif terhadap daging sapi. Konsumen akan mengurangi pembelian daging sapi dan meningkatkan pembelian daging ayam. Selanjutnya, definisi efek pendapatan. Efek perubahan harga terhadap konsumsi barang-barang karena perubahan daya beli konsumen. Cara kerja: ketika harga suatu barang turun, daya beli konsumen secara efektif meningkat karena mereka dapat membeli lebih banyak barang dengan jumlah uang nominal yang sama. Peningkatan daya beli ini dapat memengaruhi pola konsumsi. Selanjutnya, arah efek. Arahnya tergantung pada jenis barang. Barang normal, efek pendapatan negatif searah dengan efek substitusi. Harga turun, pendapatan real naik, permintaan barang normal naik. Barang inferior, efek pendapatan positif berlawanan arah dengan efek substitusi. Harga turun, pendapatan real naik, permintaan barang inferior turun karena konsumen beralih ke barang normal atau superior. Barang given merupakan kasus khusus barang inferior di mana efek pendapatan lebih kuat daripada efek substitusi, menyebabkan kurva permintaan positif. Yang selanjutnya yaitu seorang konsumen bernama Budi memiliki pendapatan bulanan atau income sebesar 2 juta yang ingin dibelanjakan seluruhnya untuk dua jenis barang, beras barang X dan minyak goreng barang Y. Diketahui harga masing-masing barang, harga beras PX yaitu 100.000 per karung, harga minyak goreng PY yaitu 20.000 per liter. Pertanyaannya, pertama, tuliskan persamaan garis anggaran Budi. Kedua, berapa jumlah maksimum beras X yang dapat dibeli Budi jika ia tidak membeli minyak goreng? Berapa jumlah maksimum minyak goreng yang dapat dibeli Budi jika ia tidak membeli beras? Yang pertama, persamaan garis anggaran. Persamaan garis anggaran jika konsumen membelanjakan seluruh pendapatannya adalah PXX ditambah PYY sama dengan I.
Kalau income itu tadi seperti yang tadi rumusnya, substitusikan nilai yang diketahui yaitu 100.000 X ditambah 20.000 Y sama dengan 2 juta. Kemudian yang kedua, jumlah maksimum beras X. Untuk mengetahui jumlah maksimum beras yang dapat dibeli, asumsikan Budi tidak membeli minyak goreng. Jadi di sini minyak gorengnya 0. PXX ditambah PYY sama dengan 1. Jadi 100.000 kali X ditambah 20.000 dikali 0 sama dengan 2 juta. 100.000 X sama dengan 2 juta. X sama dengan 2 juta dibagi 100.000. Jadi X sama dengan 20 karung. Jawabannya, Budi maksimum dapat membeli 20 karung beras. Kemudian yang ketiga, jumlah maksimum minyak goreng. Untuk mengetahui jumlah maksimum minyak goreng yang dapat dibeli, asumsikan Budi tidak membeli beras. Jadi di sini nilai berasnya X itu 0. PXX ditambah PYY sama dengan I, yaitu 100.000 dikali 0 ditambah 20.000 dikali Y sama dengan 2 juta. Jadi 20.000 kali Y sama dengan 2 juta. Kemudian Y yaitu 2 juta dibagi 20.000. Hasilnya yaitu 100 liter. Jawabannya, Budi maksimum dapat membeli 100 liter minyak goreng. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.